Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi sesumbar soal kekuatan senjata nuklir negaranya. Setelah membuat kontroversi dengan menyebut akan melakukan uji coba nuklir, Trump kembali menyinggung soal nuklir saat berkomentar tentang China. Trump bilang AS punya senjata nuklir lebih banyak daripada negara lain di dunia. Bahkan senjata nuklirnya disebut dapat menghancurkan dunia hingga 150 kali. Ini menimbulkan perdebatan karena data menunjukkan kalau Amerika bukanlah negara pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Jadi seberapa banyak sebenarnya jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh negeri Paman Sam? Simak selengkapnya dalam video berikut. Terdapat sejumlah versi soal berapa banyak nuklir yang tersebar di sepenjuru dunia, termasuk Amerika Serikat. Mengutip Federation of Atomic Scientists 2024 State of the World Nuclear Force, saat ini ada sekitar 12.100 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh negara-negara pemegang senjata nuklir di dunia. Jumlah itu berdasarkan data pada awal tahun 2024. Sementara 9 negara pemilik senjata nuklir adalah Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Data itu menunjukkan Amerika Serikat hanya memiliki 5.044 hulu ledak nuklir, tertinggal dari Rusia yang memiliki 5.500 hulu ledak. Dari jumlah itu, hulu ledak nuklir AS tersebar di Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Sementara catatan Arms Control Association pada September 2024, Amerika Serikat disebut memiliki 3.748 hulu ledak nuklir, mengutip laporan New York Times. Angka itu terbanyak kedua setelah Rusia, yang disebut oleh Arms Control memiliki 4.380 hulu ledak siap pakai. Senjata nuklir ini dapat ditembakkan dari darat, laut, dan udara, atau yang dikenal sebagai Triad Nuklir Amerika. Ini adalah sistem 3 kaki yang terdiri atas rudal antar benua darat, kapal selam bersenjata nuklir, dan pesawat pembom strategis. Terdapat 3 komponen utama dalam Triad Nuklir Amerika Serikat. Di darat ada rudal balistik antar benua atau ICBM. Di laut ada kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi dengan rudal balistik. Dan di udara ada pesawat pengebom strategis yang bisa membawa bom nuklir atau rudal jelajah. Washington sedang mendalami program modernisasi yang bertujuan mengganti setiap hulu ledak dengan versi terbaru serta peningkatan kemampuan kapal induk. Total biaya program ini selama 3 dekade diperkirakan mencapai 1,7 triliun dolar atau sekitar 28 kuadriliun rupiah. Sejak uji coba terakhir pada 1992, senjata nuklir Amerika ibarat nganggur karena tak pernah dipakai. Kala itu, Amerika melakukan uji coba nuklir dengan sandi Divider pada tanggal 23 September 1992 di lokasi yang sekarang disebut Nevada National Security Site. Tapi selayaknya senjata pada umumnya, hulu ledak nuklir perlu dirawat alias maintenance. Maintenance nuklir dilakukan Amerika Serikat adalah pekerjaan yang mahal dan membutuhkan puluhan ribu sumber daya manusia. Sampai video ini dibuat, Washington menghabiskan sekitar 25 miliar dolar per tahun untuk pemeliharaan senjata nuklir atau sekitar 415 triliun rupiah. Program pemeliharaan ini tidak bergantung pada uji coba peledakan. Sebaliknya, program ini mencakup ratusan mesin dan perangkat serta ribuan pekerja dan ilmuwan. Perangkat ini mencakup superkomputer seukuran ruangan, lalu mesin sinar X terkuat di dunia, dan sistem laser seukuran stadion sepak bola. Tak ada negara lain yang punya rangkaian peralatan seluas itu untuk uji coba nuklir tanpa ledakan. Presiden Donald Trump mengklaim Washington memiliki senjata nuklir yang bisa menghancurkan dunia hingga 150 kali. Hal ini disampaikan Trump dalam wawancara dengan CBS News Senin 3 November 2025. Trump menyebut kekuatan itu menjadi ancaman besar bagi China yang disebut tengah mempercepat pengembangan persenjataan nuklirnya.
Pernyataan ini muncul setelah laporan lembaga intelijen Amerika yang menuduh Cina telah menyusup ke sistem kelistrikan dan air di Amerika Serikat. Menurut Trump, Washington dan Beijing saling mengawasi satu sama lain. Ia menggambarkan hubungan kedua negara sebagai sangat kompetitif, tapi masih bisa bekerja sama untuk kepentingan global. Dalam wawancara, Trump mengklaim AS memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia, disusul Rusia dan Cina yang masih jauh di bawah. Namun ia memperingatkan dalam 5 tahun ke depan Cina akan sejajar dengan kekuatan nuklir besar lainnya. Trump menegaskan perlunya upaya nyata untuk denuklirisasi global. Ia mengaku sudah membicarakan soal denuklirisasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menjelaskan uji coba yang dimaksud Trump tidak melibatkan ledakan nuklir. Menurutnya, tes itu untuk memastikan sistem dan komponen non-nuklir bekerja optimal sebelum digunakan dalam senjata nuklir sebenarnya. Di panggung dunia, Trump kerap menebar klaim hiperbola. Kali ini Trump sesumbar, Amerika memiliki nuklir terbanyak yang mampu menghancurkan dunia 150 kali, terdengar menggelegar. Klaimnya seolah Amerika adalah negara superpower dan tak terkalahkan. Tapi data tak bisa berbohong. Merujuk berbagai lembaga kredibel jelas menunjukkan Rusia lah yang masih memimpin jumlah hulu ledak. Lantas apa sebetulnya makna dibalik klaim yang sengaja dilebih-lebihkan ini? Apakah ini murni gertakan politik yang diarahkan ke Cina atau sekadar pengingat akan kekuatan triad nuklir mereka? Sebab di balik retorika siapa paling kuat ada angka-angka fantastis yang tak bisa diabaikan. Uang 28 kuadriliun rupiah untuk modernisasi hanya untuk merawat senjata yang menganggur sejak uji coba terakhir tahun 1992. Ini bukan lagi sekadar soal hitung-hitungan hulu ledak, tapi soal akal sehat dan prioritas di tengah perlombaan senjata yang tak pernah benar-benar reda. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.